Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menolak kembali kepadamu bukan berarti mantan tidak ingin kembali bersamamu. Ini yang harus kamu lakukan. Jadi ya, ketika mantan menolak kita ngajak kembali bersama. Kalau orang yang sudah menikah itu bercerai, ngajak untuk rujuk kembali. Dan si mantan menolak, itu belum tentu bahwa dia tidak ingin bersama lagi. Belum tentu, ya. Kebanyakan kita 1-2 kali ditolak untuk kembali bersama, kita kemudian menyerah dan setelah itu kita mulai kecewa, ya. Kemudian kita mulai marah-marah sendiri dan seterusnya. Ya, padahal bukan itu yang mantan inginkan. Kenapa dia sampai menolak kita, ya? Karena dia masih ingin lebih jauh melihat seberapa gigih kita memperjuangkannya, berusaha untuk mendapatkannya. Nah, ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri mantan yang seperti ini, ya. Jadi kalau dia menolak untuk kembali sementara bersamanya sudah ada orang ketiga, itu artinya memang menolak betulan, ya. Nah, tetapi ketika ada tanda-tanda ini, maka ketika mantan menolak itu bukan berarti dia betul-betul menolak untuk kembali bersama. Dia hanya ingin melihat seberapa gigih kita untuk memperjuangkan dia. Ya, kan kadang-kadang orang seperti itu, ya. Dia ingin melihat orang yang ia cintai lebih berjuang untuk bisa mendapatkannya. Karena dengan itu dia merasa dicintai. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi ya, ciri-cirinya kalau mantan itu menolak agar dia lebih diperjuangkan. Dia pengen melihat seberapa besar sih cinta kita kepada dia. Kalau cinta kita biasa, sekali dia tolak, maka kita menyerah. Tetapi ketika cinta kita ini adalah cinta yang sejati, 1, 2, 3 kali ditolak, kita tidak akan pernah menyerah. Mungkin dia baru akan menerima untuk kembali bersama ketika kita menyampaikan keinginan kita yang ke-6, 7 kali. Nah, jadi ya, ciri khasnya yang pertama, mantan tetap sendiri. Itu yang paling penting tuh. Ya, tidak ada orang ketiga. Dia memilih untuk sendiri. Mantan sampai hari ini tidak pernah membuka hatinya untuk orang lain. Dia masih sendiri, tapi dia menolak kita. Nah, itu tandanya bahwa dia sesungguhnya masih mencintai kita. Tetapi mungkin kemarahannya agak besar, kekecewaannya agak besar, ya. Dia ingin bahwa di sini kemarahan, di sini kebencian. Nah, maka kita menunjukkan cinta yang lebih besar daripada kemarahan dan kebenciannya tadi.
Dia masih sendiri. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, ya, mantan tidak kemana-mana. Tidak pindah rumah, tidak pindah kota, tidak pindah tempat kerja, ya. Kemudian tidak memblokir akun-akun media sosial kita, ataupun kalau 1-2 minggu dia blokir, sudah dia buka kembali, ya. Tetapi kita ajak kembali, masih saja dia tolak. Nah, jadi dia tidak kemana-mana. Artinya apa? Ketika dia tidak kemana-mana, kan dia memang pengen atau memberikan sinyal agar kita mendekatinya. Kalau dia tidak mau didekati, ya dia pindah. Dia blokir terus tuh media sosial kita. Dia pindah tempat kerja, dan seterusnya. Nah, itu kalau dia tidak mau lagi didekati. Dia tidak kemana-mana. Dia tetap di sana, nomor handphonenya kita punya, akun media sosialnya kita tahu, rumahnya di mana kita juga tahu. Ya. Nah, kemudian ciri yang ketiga, ya. Mantan, ya, kadang-kadang, ini kadang-kadang saja, masih memberikan perhatian kepada kita. Misal kita cerita nih, habis belanja begini, begitu, dan seterusnya. Bagaimana responnya? Kalau dia tidak suka, dia diam saja. Tetapi karena dia mencintai dan perhatian, mungkin dia marah. Dia akan bilang, "Mbok dengan uang itu jangan boros-boros, mulai belajar nabung," dan seterusnya. Kenapa dia bilang begitulah? Karena ini kan berkaitan juga dengan masa depan dia. Kalau kita boros, itu kan masa depan dia juga. Lebih baik dia menasehati kita untuk belajar berhemat, mulai belajar menabung, dan seterusnya. Begitu, ya. Nah, jadi ketika ada 3 ciri-ciri, walaupun mantan menolak kembali, tidak berarti dia tidak ingin bersama kita lagi. Dia hanya ingin melihat kita lebih kuat, lebih semangat, menunjukkan cinta kita kepadanya. Lebih semangat lagi memperjuangkan dia. Nah, sekarang, ya, selain usaha-usaha fisik tadi, bicara, ketemu, telepon, dan seterusnya, jangan lupa untuk terus mendampingi, mengiringi usaha kita dengan doa-doa terbaik kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-153, kita diajarkan, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, kita iringi perjuangan kita ini dengan doa-doa terbaik kita. Selesai sholat, selalu sempatkan berdoa agar pintu hati mantan terbuka kembali. Ya, dan sabar. Ketika kita sabar, ya, ditolak beberapa kali oleh mantan, dan terus kita jalani, dan kita ikuti dengan doa kita, insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah, insya Allah mantan akan kembali sebagai jodoh terbaik kita dunia akhirat. Ya, teruslah berdoa kepada Allah, insya Allah pertolongan Allah sudah amat dekat untuk kita dan mantan agar bisa kembali bersama lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.